10% dari hidup kita ditentukan oleh apa yang menimpa kita. Baik itu kritik orang, fitnah orang, gempa bumi, apapun juga ikut menentukan masa depan kita 10%. 90%-nya ditentukan oleh bagaimana kita meresponi itu. Orang yang sudah pimpin, ya mereka boleh berharap ini pada saudara. Pemimpin yang ilahi itu murah hati, bisa percaya pada orang, memberi kesempatan kedua, dan memberi kesempatan orang untuk memulai lembaran yang baru, apapun masa lalunya. Orang yang sudah pimpin juga boleh berharap ini pada saudara. Mereka ikut saudara, mereka akan dituntun untuk mengenal kebenaran, di mana kebenaran itu akan membebaskan dia dari semua ikatan keterbatasan, sehingga menjadi versi terbaik dari hidupnya. Ada dua topik yang saya mau bahas, yang saya dapatkan waktu saya belajar pasal 8 ini. Saya harap bisa menolong kita semua menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya. Saya beri judul pasal 8 ini, mengatasi atau overcoming percakapan yang tidak bersahabat. Kalau sudah membaca pasal 8, dari depan sampai belakang, itu adalah percakapan yang tidak bersahabat dari ahli Taurat, ya pemimpin Yahudi, menjebak Tuhan Yesus, menuduh Tuhan Yesus ada setannya dan segala macam. Ya, percakapan-percakapan yang nuduh, memojokkan, menjebak segala macam. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi itu? Itu yang pertama yang kita mau pelajari malam hari ini. Kenapa ini penting? Karena setiap kita ngalami itu. Ya, dalam hidup kita pasti ada orang-orang yang entah jebak kita, entah nuduh kita, entah kritik kita, tapi percakapan yang tidak bersahabat. Ingin kita jatuh, ingin kita sakit hati, dan segala macam. Ini ada quote, hidup kita ini ditentukan 10% dari hidup kita ditentukan oleh apa yang menimpa kita. Ya. Baik itu kritik orang, fitnah orang, gempa bumi, apapun juga yang menimpa kita, itu contribute 10%. Ya, ikut menentukan masa depan kita 10%. 90%-nya ditentukan oleh bagaimana kita meresponi itu. Ya, jadi tidak bisa kita menyalahkan semua yang di luar. Ya. Oh, karena kritikannya dia, saya tidak mau melayani lagi, karena gosip, tidak mau melayani lagi, ya karena segala macam yang menimpa kita itu hanya menyumbang 10% masa depan kita. 90%-nya itu bagaimana kita meresponinya. Kalau meresponinya salah, ya masa depan kita akan berat, ya penuh tantangan dan sulit. Tapi kalau kita meresponi dengan benar, maka bahkan persoalan yang paling berat pun bisa jadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk berhasil. Jadi saya mau bahas yang pertama, mengatasi percakapan yang tidak bersahabat. Ya, mungkin saudara sedang mengalami hari-hari ini. Ya, entah diserang, dituduh, dikritik, dipojokkan, dijebak. Ya, orang coba menyerang saudara, menjatuhkan saudara. Bagaimana cara meresponi? Karena cara meresponi kita itu menentukan 90% masa depan kita. Ya, kalau responnya keliru, 90% masa depan kita arahnya akan keliru. Yang pertama, yang dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang ini bawa perempuan yang kedapatan berzina, ya, dibawa di tengah-tengah, Yesus sudah ngajar waktu itu, kemudian mereka berkata, Alkitab berkata, ini untuk menjebak Tuhan Yesus, supaya ada cara menyalahkan dia, menghukum dia. Nah, mereka berkata, ahli Taurat ini, bahwa perempuan ini kedapatan berzina, ya, menurut hukumnya Musa harusnya dirajam dengan batu sampai mati.
Ya. Bagaimana pendapat Rabi Yesus, Guru Yesus? Ya. Respon pertama Tuhan Yesus, dia tidak segera meresponi. Alkitab berkata, setelah di dirongrong terus, diminta terus, ditanya terus berkali-kali, baru Yesus jawab. Jadi yang pertama yang penting adalah kalau ada serangan, ada tuduhan, ada percakapan yang tidak bersahabat, saudara harus tentukan apa namanya iramanya, temponya. Jangan tergesa-gesa menjawab. Ya, kalau misalnya dapat email yang tidak enak gitu ya, difitnah, dituduh atau apapun juga, ya kemauannya daging kita, ego kita bales langsung, menjelaskan langsung. Ya, tapi saya ngalami seringkali kalau saya emosi seperti itu, langsung saya balas, ada WA, ada email, ada apapun juga yang menyerang kita, terus kita responi langsung, kemudian kita akan menyesal. Jadi saya biasakan diri, ada email yang tidak enak, ada WA tidak enak, dibawa tidur semalam dulu. Ya, jadi tentukan temponya, jangan mau dipaksa dengan temponya lawan kita. Kalau kita tidak terpaksa ambil sikap hari ini, tidak perlu ambil sikap hari ini. Kita yang ngatur temponya, ambil napas dengan baik, pikirkan dengan baik, jangan meresponi karena terdesak oleh urgensi yang diciptakan oleh orang lain. Ya, sebisanya tidak merespon saat di bawah tekanan waktu. Mereka bilang, ayo cepet, 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 cepet. Kita bilang, enggak ada urgensinya. Kalau ada urgensinya, ya baru kita jawab. Tapi kalau tidak, ya kita tentukan temponya supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Kita endapkan. Kadang seringkali email datang sore hari, malam hari ke saya dulu, ya pengen jawab. Terus saya tinggal tidur dulu. Mentor saya bilang tinggal tidur semalam dulu. Ya, besok pagi saya baca lagi. Ternyata beda dari pemahaman saya kemarin. Ya, jadi ambil waktu yang cukup, tentukan temponya, ya, sebelum meresponi. Yesus waktu ditaruh perempuan di tengah, kemudian orang semua minta dia jawab, dia tidak segera jawab. Dia duduk, dia membungkuk, dia nulis di tanah. Ya, kita tidak tahu berapa lama. Nanti baru setelah mereka merongrong, minta, tanya terus, Yesus sudah siap, dia baru berdiri. Yang kedua, be graceful, ya, murah hati. Jangan respon dengan hati panas, tapi dengan murah hati. Jadi jangan merespon dengan tujuan untuk membela diri. Ya. Jangan merespon untuk membenarkan diri sendiri. Jangan respon untuk membuktikan bahwa saya benar, kamu salah. Jangan respon untuk cari pengakuan. Ya toh, aku yang benar toh. Bukan begitu cara responnya. Yesus berdiri, terus dia responnya, oke. Dia tidak cari siapa yang salah, dia bilang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang dulu melempar batu kepada perempuan ini. Dia yang boleh pertama kali lempar batu. Ya, jadi dia tidak nyalahkan, dia tidak bela diri, dia tidak bilang kamu jebak saya, tidak bilang begitu. Dia bilang oke. Ya, sekarang yang tidak berdosa, yang tidak punya dosa, silahkan lempar batu yang pertama. Jadi tidak dengan emosi, responnya ditawarkan kepada mereka, kalau mau begini silahkan, tapi yang mulai yang tidak punya dosa. Ya. Ayat yang ke-7 berkata begitu. Ayat berikutnya, pikirkan cara yang paling kreatif untuk menyampaikan kebenaran kepada lawan bicara saudara. Jadi kadang-kadang email bukan yang terbaik, WA bukan yang terbaik, ya kita tidak tahu. Tapi ayat ini di ayat 8 dikatakan lalu Yesus setelah dia ngomong begitu, ya siapa yang tidak berdosa boleh lempar batu pertama kali. Terus dia membungkuk lagi, nulis lagi. Nah, saya kira Yesus bukan sedang ngoret-ngoret tanah tanpa arti. Ya, saya rasa dia bukan sekedar buang-buang waktu, gambar-gambar mobil-mobilan atau apa, bukan begitu. Saya rasa dia sengaja sekarang ini menulis sesuatu yang di situ ada siapa aja sih? Ada perempuan yang dituduh ini, ya ketakutan karena dia mau dirajam, dan ada orang-orang yang mau ngerajam, yang mau ngelempar batu. Jadi kalau tujuannya tulisannya untuk apa? Jelas untuk dua orang ini.
Satu, kemungkinannya dia menguatkan perempuan ini dan berkata jangan takut, ya. Atau yang sebaliknya juga dia bisa menulis dosa-dosa secara spesifik yang pernah dibuat oleh orang-orang yang mau merajam perempuan ini. Yesus tidak ngomong apa-apa. Dia tidak bilang, lah kamu kan ya juga mencuri, kamu kan ya juga ingin barangnya orang lain. Semua yang ada di dalam 10 perintah Allah. Ya. Tapi Yesus mungkin menulis di bawah kalimat-kalimat yang membuat orang-orang ini semua refleksi ke dalam. Jadi kadang-kadang komunikasi kreatif penting. Ya, kalau adu mulut bisa rame. Yesus mengambil waktu untuk nulis di tanah. Orang tadi semua sudah dengar tentang yang tidak berdosa boleh ngelempar pertama. Terus mereka mungkin ngelihat tulisannya Tuhan Yesus. Orang nulis itu kan sedang komunikasi, ya, menyampaikan apa yang dia mau komunikasikan kepada orang yang mau merajam atau perempuan ini. Jadi dalam menghadapi tuduhan seperti ini, minta Tuhan kreativitas untuk berkomunikasi, tidak cuma teriak sama teriak, bantah-bantahan seperti di DPR, gedung DPR gitu ya. Tapi betul-betul cari cara kreatif untuk berkomunikasi. Yang keempat, Yesus itu pemimpin yang luar biasa. Dia tidak ingin sekedar percakapan yang tidak bersahabat selesai lerem gitu aja, tapi dia ingin supaya pelajaran ini ada manfaatnya buat semua yang terlibat. Jadi dia ingin meningkatkan kualitas daripada conversation atau percakapan ini. Ya, jadi lewat percakapan tadi, lewat tulisan di tangannya, ya, dikatakan ayat 9, setelah mendengarkan dan tertemplak oleh hati nuraninya, mereka keluar seorang demi seorang. Jadi apa yang tadinya untuk menjebak Tuhan Yesus, Yesus putar balikkan, disodorkan kembali menjadi alat untuk para pemimpin lain refleksi, evaluasi diri. Ya, termasuk juga perempuan tadi dan semua orang di sana, siapa yang tidak berdosa? Dia tidak cuma bilang soal pemimpin tadi orang ahli Taurat, tapi semua yang ada di sana refleksi diri. Ya, Yesus katakan siapa yang tidak berdosa? Coba lihat ke dalam hatinya masing-masing. Yesus nulis di bawah hal-hal yang kadang-kadang orang tidak lihat, dosa-dosa barangkali, ya kesalahan, iri hati tidak kelihatan, motif-motif yang keliru tidak kelihatan, ya topeng-topeng tidak kelihatan, kelihatannya inginnya kayaknya dirinya tampil sebagaimana adanya, tapi palsu semua. Yesus tulis, komunikasikan, menolong orang untuk refleksi diri, untuk memahami siapa dirinya. Jadi Yesus tidak saja sekedar memadamkan api, dia balikkan api yang ke dia itu menjadi hidangan yang enak buat semua yang hadir. Semua bisa refleksi, bisa evaluasi, bisa lebih sadar siapa dirinya. Yang kelima, meresponi selalu dengan positive attitude, pengharapan, hopeful, sikap hidup yang penuh pengharapan. Ya, tidak marah, tidak emosi, penuh pengharapan. Ada masa depan yang lebih baik. Selalu merespon dengan pengharapan. Dia katakan di ayat 11, mulai sekarang, ya, jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak ngungkit masa lalu. Dia tidak memberi judgment. Tapi dia bilang, masa depan, ke depan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus percaya, perempuan ini akan berubah, akan jadi lebih baik. Tanpa harus dilempari batu, tanpa harus ditegur. Jadi ini 5 steps yang akan menolong saudara, ya, untuk tidak terperangkap dalam jebakan musuh, ya, emosi, bagaimana mengatasi percakapan yang tidak bersahabat tadi. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan pada saudara yang saya pelajari, apa yang kita bisa harapkan dari pemimpin yang ilahi. Jadi kalau saudara punya pemimpin yang ilahi, ini ada 7 hal yang saudara boleh berharap dari contohnya Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau saudara adalah pemimpin yang ilahi, tentunya saudara semua pemimpin yang ilahi, pemimpin yang seperti Tuhan Yesus, ingin seperti Tuhan Yesus, orang-orang yang saudara pimpin berhak berharap ini lewat hidup saudara. Dan Tuhan akan memampukan saudara
untuk menampilkan pengharapan orang yang saudara pimpin. Nomor satu, murah hati dan percaya, rasa percaya. Jadi waktu perempuan itu semua orang sudah pergi, Tuhan berkata pergi, jangan berdosa lagi, ya, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ada pengampunan, ada percaya, ya. Gimana kalau dia dosa lagi? Ya itu tidak percaya namanya. Jadi banyak orang berubah karena trust, dipercaya, ya, diberi kesempatan kedua, mulai lembaran baru. Jadi kalau orang yang sudah pimpin, ya mereka boleh berharap ini pada saudara. Tidak judgment, tapi mereka boleh berharap pemimpin yang ilahi itu murah hati, bisa percaya pada orang, memberi kesempatan kedua, dan memberi kesempatan orang untuk memulai lembaran yang baru, apapun masa lalunya. Ya. Yang kedua, pemimpin yang ilahi, yang takut akan Tuhan itu selalu mempromosikan, menegakkan keadilan, dan mempedulikan yang lemah. Kalau sudah lihat di kitab Imamat tentang dosa zina ini, yang harusnya dilempari batu tidak hanya yang perempuan, tapi yang laki juga. Ya. Tapi yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat ini, yang semuanya tentu pria, adalah hanya si wanita ini. Jadi di mana yang laki yang berdosa? Ya. Apakah karena mereka punya koneksi? Apakah karena mereka diam bayar, kemudian tidak dirajam dan segala? Kita tidak tahu. Tapi Yesus berdiri sebagai pemimpin yang ilahi, dia hatinya berpihak kepada yang lemah. Kenapa bisa tahu ini? Ya. Dikatakan di ayat 6, mereka bertanya begitu untuk menjebak dia supaya mereka dapat menyalahkannya. Jadi orang-orang sudah tahu bahwa pasti Yesus akan bela yang lemah, perempuan ini. Tapi kalau dia bela perempuan ini, berarti dia melanggar hukumnya Musa. Ya kalau orang-orang Farisi tahu Yesus tidak bela yang lemah, ini bukan jebakan. Ya. Jadi ini jebakan karena mereka tahu Yesus pasti mungkin akan bertanya mana yang satunya, mana yang laki yang berzina juga, kenapa tidak di sini? Ya, dan dia pasti bela yang lemah. Jadi pemimpin ya diharapkan anak buah saudara, orang sudah pimpin, yang sudah muridkan, berhak mengharapkan dari saudara, saudara mengejar keadilan dan membela yang lemah. Yang ketiga, di ayat 11, Yesus berkata pada perempuan ini, aku juga tidak akan menghukum atau condemn atau menjatuhi judgment ya kepada engkau. Jadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada perempuan ini adalah kemerdekaan, freedom, ya, dan deliverance. Deliverance dari apa? Dari rasa bersalah dan dari tuduhan. Jadi iblis itu kerjaannya menuduh kita setiap saat sebisanya. Ya, kamu begini, kamu begitu, dituduh ini, dituduh itu. Ya, kemudian ditimbulkan rasa guilty. Saya ketemu banyak pemimpin yang senang memimpin dengan memunculkan rasa guilty. Ya, seringkali berkatakan, aku sudah bilang, ya. Jadi rasa guilty itu dibangkitkan dengan harapan orangnya berubah. Orang tidak bisa berubah dengan rasa guilty. Jadi pemimpin yang ilahi tidak membiarkan orang hidup dalam rasa bersalah atau menghukum, menuduh dirinya sendiri. Tidak usah dibantuin iblis. Iblis tugasnya menuduh kita, ya. Tidak usah bantuin dia. Kita tidak usah ikut-ikutan condemnation atau munculkan rasa guilty. Justru dibebaskan dari rasa bersalah, ya, diampuni dan diberi pengharapan. Yang keempat, dikatakan di dalam ayat 12, setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya, kalau ikut Tuhan Yesus, ikut pemimpin yang ilahi, tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya bisa lihat ke depan. Lihat ke depan itu apa? Visi. Ya. Orang yang ikut pemimpin-pemimpin ilahi boleh berharap mendapatkan visi hidupnya, visi pribadinya, ya. Bisa melihat masa depannya, tujuan hidupnya dengan jelas, arahnya, kenapa dia hidup di dunia ini, panggilannya, ya.
dan kesadaran dirinya. Jadi Yesus berkata, kalau kamu ikut aku, ya, kamu tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya bisa lihat ke depan visinya, bisa lihat ke dalam siapa dirinya, bisa lihat arahnya kemana dengan jelas, panggilannya apa, dan mengapa dia kerjakan apa yang dia kerjakan. Jadi saudara bisa ngikuti Tuhan Yesus. Kalau ada orang ikut saudara sebagai pemimpin ilahi, mereka akan bisa melihat visi hidupnya pribadi, ya, tahu tujuan hidupnya, tahu arah hidupnya, tahu panggilannya, dan punya kesadaran diri yang bagus. Itu boleh diharapkan diterima dari pemimpin yang ilahi. Nomor 5, empowerment. Dikatakan di ayat 12 juga, kamu tidak hanya berjalan dalam terang, tidak dalam kegelapan, tapi kamu akan mempunyai terang hidup. Artinya apa? Bahwa kita tidak hanya bisa melihat ke depan dan kemana-mana, tapi kita sendiri menjadi terang bagi orang lain. Memberdayakan menjadi terang bagi orang-orang lain. Jadi tidak terus hanya bergantung kepada terangnya Tuhan Yesus, tapi kita sendiri adalah menjadi sumber terang itu sehingga orang yang ikut kita ya dimampukan. Jadi kalau saudara mimpin orang lain, jangan buat orang itu terus bergantung pada saudara, tapi mampukan mereka menjadi pemimpin buat orang lain. Itu tanda suksesnya, empowerment. Yang nomor 6, pencerahan, ya, membuka wawasan orang, memberi pengertian, orang ngeh gitu kira-kira. Dikatakan di ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang-orang yang ikut pemimpin yang ilahi bisa berharap bahwa dia akan diberi pencerahan untuk memahami kebenaran, di mana kebenaran itu akan membebaskan dia menjadi the best they can be. Orang versi terbaik dari hidupnya. Orang yang sudah pimpin juga boleh berharap ini pada saudara. Mereka ikut saudara, mereka akan dituntun untuk mengenal kebenaran, di mana kebenaran itu akan membebaskan dia dari semua ikatan keterbatasan, ya, sehingga menjadi versi terbaik dari hidupnya. Yang terakhir, divine inspiration, inspirasi dari surga. Semua inspirasi dari surga itu goalnya apa? Outcome-nya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ikut pemimpin ilahi, maka saya bisa berharap ya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun saya semakin mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga orang-orang yang saudara pimpin, mereka boleh berharap ikut saudara, mereka makin mengasihi Tuhan. Kalau saudara ikut pemimpin yang katanya memimpin ilahi, pemimpin Kristen, tapi saudara tidak dibawa makin mengasihi Tuhan Yesus, ya keliru. Ikut pemimpin yang keliru. Orang-orang yang saudara pimpin boleh berharap. Jadi saudara bisa share ini kepada orang saudara pimpin. Ini 7 hal yang saya berusaha berikan yang kalian boleh berharap dari saya. Saya berusaha. Mungkin saya akan tidak berhasil terus atau sekarang belum berhasil, tapi saya berusaha supaya pengharapan 7 hal ini bisa kalian dapatkan. Ya, mereka berhak untuk berharap ini. Ini contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Orang yang ikut saudara makin hari seharusnya makin mengasihi Tuhan Yesus. Ada konversasi yang menarik antara Yesus dengan para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi Yesus berkata, kamu bukan anaknya Abraham. Kamu anaknya siapa? Ya, apakah anaknya iblis atau anaknya siapa? Karena kalau kamu anaknya Abraham, kamu akan mengerjakan apa yang dirindukan Abraham kerjakan. Bapak orang beriman akan mengasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan buat saudara, siapakah Bapak saudara? Nilai-nilai siapa? Prinsip hidup siapa? Prioritas siapa? Cara dan tujuan hidup siapa yang saudara coba tiru, coba hidupi, coba tampilkan lewat hidup saudara?
Apakah ada, entah itu ayah saudara, ibu saudara, mentor saudara, guru saudara, siapa bapak saudara? Nah, sekarang banyak orang berkhotbah tentang fatherless generation. Ya, seperti ini, tidak ada bapaknya orang ini. Ya, tidak ada tokoh iman yang ditiru hidupnya, tidak ada mentornya, tidak ada bapak rohaninya seperti orang-orang Yahudi ini. Jadi selalu ingin mojokkan orang lain karena tidak punya bapak. Dia ngakunya bapaknya Abraham. Yesus bilang, bukan, kalau kamu bapakmu Abraham, hidupmu akan niru dia dengan iman, mengasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan saya buat saudara, bapak saudara siapa? Apakah mentor, ayahmu, ibumu, kakakmu, gurumu, pendetamu, yang nilai-nilainya, prinsipnya, cara hidupnya, saudara ingin emulate, ingin tiru, ingin hidupi.